Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya, ada sidang peninjauan kembali Nikita Mirzani. Seperti apa hasilnya dan benarkah ada kejanggalan yang ditemukan pihak Nikita Mirzani dari hasil PK kali ini? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, proses hukum yang menjerat Nikita Mirzani kembali menghadirkan babak yang menyita perhatian publik. Setelah melalui berbagai gonjang-ganjing dan menyuarakan berbagai kejanggalan dalam setiap tahap persidangan, akhirnya kini sudah sampai di tahap permohonan peninjauan kembali alias PK. Adapun permohonan tersebut telah disampaikan Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Dan kini akhirnya pihak Nikita Mirzani menerima hasil dari PK tersebut. Dalam sidang peninjauan kembali atau PK terkait perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dugaan tindak pidana pencucian uang, Jaksa Penuntut Umum secara resmi meminta agar Mahkamah Agung menolak seluruh permohonan PK yang diajukan pihak Nikita Mirzani. Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan jaksa bahwa seluruh proses hukum sejak pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan jaksa ini tentu menjadi sorotan di Besti. Pasalnya peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun di sisi lain, apakah alasan yang diajukan pihak Nikita Mirzani dianggap cukup kuat untuk membuka kembali perkara ini? Dalam jawaban resminya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan seluruh argumentasi yang disampaikan pemohon tidak memenuhi alasan hukum untuk mengubah putusan yang telah inkrah. Jaksa bahkan menegaskan bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata yang dapat dijadikan dasar mengabulkan peninjauan kembali nih Besti. Karena itu jaksa meminta majelis hakim PK tetap mempertahankan putusan sebelumnya yang telah menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani. 1. Menolak permohonan peninjauan kembali. Advokat pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3144K/P-Sus/2026 tanggal 13 Maret 2026 dalam perkara atas nama terpidana Nikita Mirzani. Demikian tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan peninjauan kembali ini kami buat dengan harapan kiranya mendapat perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Penuntut umum. Menanggapi putusan PK JPU tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani Usman Lawara mengaku tidak terkejut. Menurutnya, permintaan jaksa agar PK ditolak merupakan hal yang lazim dalam proses persidangan. Namun pihaknya justru menilai janggal atas hasil PK mengenai pernyataan jaksa mengenai TPP Unibesti. Mereka merasa ada perbedaan penafsiran terhadap amar putusan sebelumnya yang menjadi salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali. Wajar ya, jika jaksa menyampaikan menolak permohonan PK itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah di situ. Tapi yang menjadi persoalan, dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti TPPU-nya, tapi di dalam surat tuntutannya sendiri, ini sudah direnvoy ya, jaksa sudah merenvoy sendiri di depan majelis hakim. Dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oke, di amar putusannya. Artinya dia sendiri tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa TPPU itu ada, gitu. Tapi kemudian dipaksakan, ya, karena dia bilang di sini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya adalah Nikita Mirzani tidak terbukti TPPU. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan tadi dari pihak termohon ya di persidangan menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Nah, kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri. Kuasa hukum Nikita juga kembali menegaskan terdapat kekeliruan mendasar dalam penerapan pasal yang menjadi dasar putusan terhadap kliennya. Salah satu persoalan utama terletak pada penerapan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasalnya, menurut keterangan ahli, bukti yang dihadirkan pihak Reza Gladys di persidangan tidak menunjukkan adanya ancaman untuk membuka suatu rahasia demi memperoleh keuntungan. Justru lebih banyak membahas produk skincare Reza Gladys. Dan dalam pernyataan tersebut, saksi ahli juga menjelaskan jika pasal 27B itu dipaksakan,
Nikita seharusnya dihukum hanya beberapa bulan, bukan seperti vonis yang didakwakan dalam persidangan. Ada nggak narasi ancaman yang dipertimbangkan di dalam putusan ini? Inilah yang dipertimbangkan bahwa ini menjelek-jelekan, lalu dipaksalah dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang narasinya adalah sebagai narasi menjelek-jelekan. Padahal di 27B itu bukan narasi menjelek-jelekan. Sudahlah pemidanaannya salah, pasalnya salah, faktanya salah. Ini juga dikatakan uang penyerahan uang itu katanya bukan sebagai penerimaan secara resmi atau penerimaan tidak secara melawan hukum. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada hakim PK. Yang mulia, ini bentuk kehilafan dari hakim. Hakim sudah menerapkan pasal yang salah, menerapkan undang-undang yang salah, menilai fakta dengan pasal yang salah. Tak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Pihak Nikita juga mempersoalkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang membuat hukuman Nikita bertambah pada tingkat banding. Menurut ahli TPPU yang dihadirkan pihak Nikita di pembacaan permohonan PK, aliran dana dalam perkara tersebut dinilai tidak menunjukkan pola penyamaran harta sebagaimana karakteristik tindak pidana pencucian uang. Mereka berpendapat dana ditransfer langsung oleh Reza Gladys kepada pihak perusahaan untuk membayar aset, sehingga posisi Nikita lebih tepat dipandang sebagai penerima hasil bukan pelaku aktif TPPU. Ahli mengatakan kalau orang dilakukan penuntutan atau didakwa dengan hal demikian, maka wajib harus disita dong akun TikToknya untuk melihat secara utuh video yang ada di dalam akun tersebut. Apakah benar narasinya mengancam? Apakah benar narasinya memaksa untuk mendapatkan uang? Apakah dalam video itu ada ancaman untuk membuka rahasia? Nah, itu harus dilihat di dalam persidangan. Tapi sampai hari ini, kebetulan saya mendampingi dari tingkat pertama sama Bang Galih, tidak pernah melihat itu. Kini bola panas berada di tangan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Apakah permohonan peninjauan kembali akan membuka lembaran baru bagi perjalanan hukum Nikita Mirzani? Ataukah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan kembali dipertahankan? Informasi selanjutnya terkait sidang perdana atas gugatan hak asuh yang dilayangkan Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa hasilnya dan benarkah Ruben Onsu tidak hadir dalam sidang tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia informasinya. Besti, gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menggelar sidang perdana atas laporan Ruben tersebut. Adapun sidang tersebut masih menghadirkan sejumlah pihak untuk menentukan mediator yang akan memimpin jalannya proses persidangan dari mediasi hingga akhir putusan nanti. Di tengah publik menanti Sarwenda dan Ruben Onsu bertemu di meja persidangan, namun harapan itu terpaksa pupus nih Besti. Pasalnya Ruben terlihat tak hadir, sementara Sarwenda dihadiri kuasa hukumnya, kooperatif menjalani proses sidang perdana tersebut. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, penggugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini. Seperti sebelum-sebelumnya, Sarwenda masih terlihat sangat irit bicara nih Besti. Meski begitu, ia sempat meluapkan isi hatinya terkait banyak pihak yang ikut membuat hubungannya dengan sang mantan suami semakin renggang. Ia juga menegaskan bahwa saat ini fokusnya tak hanya ingin menempuh jalur damai, menyelesaikan permasalahan hak asuh anak saja, tapi juga sangat fokus dengan kondisi mental anak-anaknya di tengah perkara semakin memanas. Ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi
dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda juga menegaskan kembali untuk para pihak di luar dari Sarwenda dan Ruben Onsu diharapkan untuk tidak menggiring opini liar. Bukan tanpa alasan, hal ini diklaim pihak Sarwenda untuk menjaga psikis kedua buah hatinya yang saat ini ia perjuangkan. Lantas bagaimana dengan Giorgio yang dinilai Ruben semakin kelewat batas dalam hal mengurus buah hatinya? Sementara ia masih berjuang untuk bisa bertemu dengan putri-putrinya di Basti. Kita menahan diri untuk melakukan penghakiman di media sosial. Kita hindari penggiringan opini publik, ya. Biarkan saja proses ini berjalan dengan baik. Untuk siapa? Bukan untuk klien kami, bukan untuk klien Winula, tapi untuk anak-anak. Ruben ya, terutama pesan dari Ruben tetap memperjuangkan hanya sebagai ayah kandung. Begitu. Akankah proses mediasi mampu menghadirkan titik temu? Ataukah keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan majelis hakim? Oke Basti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.